Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini kita akan bahas kunci jawaban pada tema 1 kelas 4 di halaman 67, 68, 69, kemudian 70, 71, 72, 73, dan juga 74. Baik, langsung saja. Kita akan jawab di halaman 67. Nah, di sini ada gagasan pokok yang perlu kita isi di paragraf 1 dulu ya. Di sini paragraf 1. Baik, gagasan pokoknya adalah suku Minang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian untuk gagasan pendukungnya, orang Minang gemar berdagang dan merantau. Suku Minang sering disebut orang Padang atau urang awak. Malin Kundang adalah salah satu legenda dari suku Minang. Bahasa Minang adalah bahasa daerah suku Minang. Dan sekarang kita akan lanjut di halaman 68 paragraf 2. Ya, kita akan isi gagasan pokoknya. Rumah adat suku Minang disebut rumah gadang. Rumah gadang disebut juga rumah bagonjong. Atap rumah gadang terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah gadang disebut gonjong. Rumah gadang terbuat dari kayu dan berbentuk dasar balok. Lengkung atap rumah gadang tajam seperti tanduk kerbau dan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Sekarang kita akan jawab di halaman 69 paragraf 3. Gagasan pokoknya adalah alat musik tradisional Minang disebut talempong. Alat musik Minang lainnya adalah saluang. Talempong merupakan alat musik pukul. Saluang merupakan alat musik tiup. Sekarang kita akan jawab di halaman 70 paragraf 4. Gagasan pokoknya, suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Sekarang kita lanjut ke paragraf 5 di halaman 71. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Sekarang kita akan lanjut di halaman 72. Tulis kesimpulanmu tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dapat ditemukan pada bagian awal atau akhir paragraf. Sementara itu, gagasan pendukung bisa ditemukan di mana saja. Gagasan pokok berfungsi untuk menjelaskan inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung bertujuan untuk menjelaskan gagasan utama dalam teks. Suatu paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok, sedangkan gagasan pendukung dapat berjumlah lebih dari satu. Gagasan pokok dalam suatu teks dapat diketahui jika membaca teks tersebut secara keseluruhan, sedangkan gagasan pendukung dapat ditemukan jika sudah mengetahui letak dari gagasan pokok. Gagasan pokok berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri, sedangkan gagasan pendukung tidak dapat berdiri sendiri. Masih di halaman 72. Buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Jawabannya, contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah adalah melakukan kerja bakti membersihkan ruang kelas bersama dengan teman-teman. Dengan begitu, perilaku bergotong royong dan kerjasama yang dilakukan siswa akan menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan dalam diri siswa.
Berikut ini rencana. Halaman 73, permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia seperti permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Apakah kamu masih ingat cara memainkan permainan tersebut? Keterampilan apa saja yang kamu perlukan agar dapat bermain dengan baik? Bagaimana strategi memenangkan permainan tersebut? Diskusikan secara berkelompok dan diskusikan hasilnya pada kolom berikut ini. Gerak dasar jalan dan lari sangat diperlukan dalam permainan gobak sodor dan bentengan. Pertama, berjalan adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada saat kaki melakukan pergantian langkah, salah satu kaki tetap menumpu pada dasar pijakan. Yang kedua, berlari adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada saat kaki melakukan pergantian langkah, badan dalam keadaan melayang di udara. Strategi dalam permainan tersebut adalah membagi anggota kelompok menjadi penyerang dan penjaga. Penyerang bertugas mencari celah agar dapat menyentuh benteng. Lawan dan penjaga benteng harus menjaga benteng karena dari pihak lawan yang ingin menyentuh benteng. Satu hal yang sangat diperlukan dalam permainan ini adalah kerja sama tim. Berikutnya kita akan jawab di halaman 74. Apa yang kamu pelajari dalam hal menyikapi keberagaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu? Dari keberagaman dan perbedaan yang ada, kita mendapat banyak pembelajaran dan pengalaman hidup. Semakin banyak perbedaan, maka akan semakin berwarna hidup kita. Pertanyaan kedua akan kita jawab. Bagaimana caranya agar kamu dapat hidup berdampingan dengan teman-teman yang mempunyai latar belakang budaya, sosial, dan agama yang berbeda denganmu? Kita harus saling menghargai, tidak mengusik atau mengganggu seseorang yang berbeda dengan kita, dan tak boleh pilih-pilih kawan karena latar belakang atau kepercayaannya yang berbeda. Baik, itu saja adik-adik yang kita pelajari pada video kali ini. Bagi adik-adik yang berminat untuk follow IG kakak, silahkan. Kakak sudah siapkan IG-nya di kolom deskripsi, atau saya tuliskan di sini, @ayasmaru. Silahkan adik-adik bisa mengikuti IG saya ini, biar kita tambah dekat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.